Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, pada pagi ini kita akan mempelajari materi mengenai penyajian data untuk kelas 7 semester 2. Materi ini disusun oleh Erni Aida SSC MPD SMP Negeri 2 Tuntang untuk pembelajaran pada tanggal 7 April tahun 2020 pukul 7 sampai dengan 9.30. Sebagai salah satu kegiatan Duta Kesatria Cegah Corona melalui belajar dari rumah. Oke, kita mulai mengenai kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran ini adalah KD 3.16, yaitu menyajikan data melalui tabel, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Selanjutnya, tujuan pembelajaran setelah mereview materi pembelajaran, menyimak penjelasan dalam slide melalui tayangan video, dan melaksanakan pembelajaran mandiri, peserta didik diharapkan dapat: yang pertama, menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kemudian yang kedua, mencari hubungan antara data dengan diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang ketiga, menafsirkan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran, serta mengumpulkan, mengolah, menginterpretasi, dan menyajikan data pengamatan dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik. Mengenal data. Data merupakan kumpulan datum. Datum adalah keterangan atau informasi atau nilai yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Cara mengumpulkan data, di sini ada 3 cara. Yang pertama adalah wawancara atau interview, kedua kuesioner atau angket, dan yang terakhir adalah observasi atau pengamatan. Jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama, data primer diperoleh langsung dari narasumber. Yang kedua, data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung atau dari pihak lain. Misal, dari BPJS, dinas, atau informasi lain. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang pertama, tabel baris kolom. Contoh: penjualan mobil periode 2010-2015 disajikan dalam tabel berikut, yaitu kolom pertama adalah tahun dan kolom kedua adalah banyak mobil yang terjual. Pada tahun 2011, banyak mobil yang terjual menunjukkan angka 28.335. Pada tahun 2012, sebanyak 25.946. Tahun 2013 sebanyak 30.823, tahun 2014 sebanyak 76.105, dan tahun 2015 adalah 55.162. Sumber buku siswa kelas 7 halaman 306. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk tabel, yaitu tabel kontingensi, di mana tabel ini memiliki kolom lebih dari 2. Contohnya, banyak siswa menurut jenis kelamin pada suatu sekolah. Di sini jenis kelamin dibedakan menjadi 2, yaitu pria dan wanita. Kemudian di kolom pertama adalah menunjukkan kelas, mulai dari kelas 7A, 7B, 7C sampai dengan kelas 9D. Sumber buku siswa kelas 7 halaman 307. Menyajikan data dalam bentuk tabel yang ketiga, yaitu tabel distribusi frekuensi. Contoh: hasil nilai ulangan siswa kelas A. Di sini ada 2 kolom, yaitu kolom nilai dan banyak. Kolom banyak ini merupakan frekuensi, artinya nilai pada baris untuk nilai 51 sampai 60 itu banyaknya ada 5. Itu artinya berarti
anak yang mempunyai nilai 51 sampai dengan 60 pada rentang itu ada 5 orang. Sedangkan pada rentang 61 sampai dengan 70 itu ada 8 orang. Rentang 71 sampai 80 ada 10 orang. Rentang 81 sampai 90 ada 7 orang, dan rentang tertinggi 91 sampai 100 ada 10 orang. Jadi frekuensi adalah banyaknya anak yang mendapatkan nilai sesuai dengan apa yang ditunjuk pada kolom sebelumnya. Di paling bawah sendiri, baris paling bawah adalah menunjukkan jumlah, yaitu terlihat di kelas A tersebut ada 50 anak. Diperoleh dari penjumlahan 5 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 7 dan ditambah 10. Tabel ini bersumber dari buku siswa kelas 7 halaman 307. Kita lanjutkan untuk materi yang kedua dalam penyajian data. Yang pertama tadi adalah menggunakan tabel, dan yang kedua adalah diagram batang. Contoh, di sini ada tabel mengenai jenis pekerjaan dan frekuensinya. 1. Pegawai negeri sipil ada 12, pegawai swasta ada 6, TNI Polri ada 8, BUMN ada 6, petani ada 10, nelayan ada 2, pedagang ada 2, dan lain-lain 4. Total jumlah semuanya adalah 50. Jika digambarkan dalam diagram batang, maka akan menjadi sebagaimana gambar berikut. Untuk sumbu yang mendatar menunjukkan pekerjaan yang ada di dalam tabel tadi, mulai dari pegawai negeri sipil sampai dengan lain-lain. Kemudian untuk garis yang vertikal ke atas sebagai sumbu Y itu menunjukkan frekuensinya atau banyaknya. Jadi kita lihat batang berwarna merah di paling kiri tersebut adalah untuk pegawai negeri sipil itu ada 12. Jadi batang merah tingginya sampai dengan menunjukkan angka 12. Kemudian di sebelah kanannya adalah pegawai swasta. Di sana pada tabel menunjukkan angka 6. Maka pegawai swasta di situ tingginya adalah 6. Kemudian contoh yang terakhir yaitu pada lain-lain nomor 8 jumlahnya adalah 4. Sehingga tinggi batang pada jenis pekerjaan lain-lain adalah 4. Sumber buku siswa kelas 7 halaman 310. Penyajian data dalam bentuk diagram garis dan diagram lingkaran akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.